Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adi Pratama, NPM 119020194 dari kelas manajemen 3F Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dari sebuah perusahaan. Perusahaan yang saya ambil adalah perusahaan dari IKEA. Langsung saja kita menjelaskan tentang jenis perusahaannya. IKEA adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang perabotan rumah tangga yang berasal dari Swedia. Isi IKEA adalah to create a better everyday life for the many people, yang artinya untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. IKEA hadir dengan menawarkan furniture rumah tangga dengan harga yang lebih murah, namun memiliki desain yang fungsi yang baik. Mulai dengan toko retail kecil, IKEA saat ini telah memperluas operasinya untuk menjadi retail furniture terbesar di dunia dengan memiliki 355 toko di 29 negara, serta mempekerjakan lebih dari 149.000 karyawan pada akhir tahun fiskal 2017. IKEA juga telah melakukan ekspansi ke beberapa negara berkembang. IKEA juga merupakan perusahaan multinasional yang mendesain dan menjual furniture siap rakit seperti tempat tidur, meja, lemari, peralatan, dan aksesoris rumah lainnya. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaannya. IKEA didirikan pada 1943 oleh Ingvar Kamprad yang pada saat itu berusia 17 tahun di Swedia. Itu adalah tokoh pendiri dari IKEA. IKEA juga sudah menjalin kerjasama dengan industri lokal di Solo, Jawa Tengah dengan mengambil bahan baku dan pengrajin di Solo dan Yogyakarta. Produk-produk lokal tersebut akan dipasarkan IKEA ke pasar internasional. Lisensi IKEA di Indonesia dipegang oleh perusahaan PT Hero Supermarket Tbk atau Hero. Anak perusahaan terdaftar Hong Kong Dairy Farm International Holding. Toko IKEA di Indonesia dikelola oleh anak usaha Hero, PT Rumah Mebel Nusantara atau disebut IKEA Indonesia. Pada 1 September 2021 diumumkan bahwa PT Hero Supermarket Tbk atau Hero akan menjual aset tanah dan bangunan IKEA Sentul City milik PT Rumah Mebel Nusantara senilai 280 miliar rupiah kepada PT Archipelago Property Development atau disingkat APD yang merupakan afiliasi dari perusahaan Hero. Pada tanggal 25 Mei 2021, Patrick Lincoln sebagai Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk atau PT Rumah Mebel Nusantara mengumumkan bahwa Hero akan menutup semua gerai Giant di seluruh Indonesia mulai tanggal 31 Juli 2021. Ini dikarenakan Hero mau memfokuskan kepada 3 merek dagang lain yang dimiliki mereka. Yang pertama adalah Guardian, yang kedua adalah Hero Supermarket, yang ketiga adalah IKEA, yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi di pasar Indonesia. Seperti yang dilakukan pada toko IKEA Sentul City pada tahun 2019, 5 gerai hypermart Giant berukuran besar akan diubah menjadi toko IKEA. Dalam kurun waktu 2 tahun, kata Patrick, Hero Supermarket menargetkan akan menggandakan 4 kali lipat jumlah gerai IKEA dibandingkan tahun 2020. Toko IKEA pertama yang merupakan hasil perubahan salah satu dari 5 gerai hypermart Giant tersebut adalah toko IKEA Bali. Hingga Maret 2022, IKEA memiliki secara total 6 toko dan 11 pick-up point di seluruh Indonesia. Dari 11 pick-up point yang tersedia ada di 8 lokasi Jabodetabek. Yang pertama ada di Bandung, Jawa Barat. Yang kedua ada di Surabaya, Jawa Timur, dan yang ketiga ada di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa produk IKEA juga bisa dikirim dan di-pick up pada outlet Indomaret tertentu di daerah Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Perkembangan perusahaan IKEA di Indonesia. Toko pertama yang dibuka oleh IKEA didirikan pada tanggal 15 Oktober 2014, berlokasi di Alam Sukra, Tangerang. Lalu yang kedua dibuka pada tanggal 28 November 2019, itu berlokasi di Sentul City, Bogor. Lalu toko yang ketiga didirikan pada tanggal 28 Maret 2021 di Kota Parahyangan, Bandung. Namun pada toko ketiga ini sempat ada kendala karena adanya COVID-19 pada tahun 2021. Toko keempat
didirikan pada tanggal 16 September 2021 di Jakarta Garden City, Jakarta. Pembukaan toko kelima itu didirikan pada tanggal 18 November 2021, yaitu di luar Pulau Jawa, yaitu di Kuta Bali. Lalu yang keenam didirikan pada tanggal 7 April 2022 di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Lalu di sini saya menjelaskan produk-produknya yang dikeluarkan oleh perusahaan IKEA. Perusahaan IKEA ini menghasilkan produk semua jenis furnitur rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada elektronik. Elektronik ini mencakup semua perabotan elektronik. Lalu ada lemari, berbagai jenis macam lemari yang diproduksi oleh perusahaan IKEA. Lalu ada meja, mulai dari meja kerja, meja makan dan sebagainya. Lalu di sini ada kursinya itu ada yang terbuat dari kayu, ada yang berbentuk sofa dan sebagainya. Tempat tidur juga memiliki tipe ranjang mulai dari yang biasa hingga modern. Lalu inovasi perusahaan IKEA. Inovasi IKEA yang membuatnya merajai industri furnitur sukses merajai dunia furnitur. Tentu saja ada inovasi yang dilakukan oleh IKEA untuk membuatnya berbeda dan unggul dibandingkan toko furnitur biasa. Berikut ini ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh perusahaan IKEA. Yang pertama, furnitur bongkar pasang untuk menghemat biaya pengiriman. Lalu yang kedua, impulse buying untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang ketiga ada living room untuk pengalaman belanja yang berbeda. Yang keempat, menghadirkan one-stop service untuk kenyamanan pelanggan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang inovasinya. Yang pertama, furnitur bongkar pasang untuk menghemat biaya pengiriman. Agar biaya pengiriman bisa dipangkas, furnitur bongkar pasang menjadi solusinya. Orang-orang zaman dahulu mungkin akan merasa takjub jika disuruh membayangkan sebuah produk furnitur yang dapat dibongkar pasang, kemudian dikemas dalam kardus yang kompak dan rapi. Pada akhirnya, bayangan itu pun menjadi kenyataan. Furnitur bongkar pasang mulai bermunculan, menawarkan keuntungan hemat ruang dan ongkos kirim. Ingvar Kamprad, pendiri IKEA, awalnya menyadari jika furnitur di Swedia adalah barang mewah karena harganya. Ingvar kemudian mencoba memangkas biaya produksi dan distribusi melalui furnitur yang dapat dibongkar pasang yang sekarang dikenal dengan istilah do it yourself. Cara ini membuat produk furnitur tidak memakan banyak tempat sehingga menghemat tempat penyimpanan, hemat biaya produksi, dan hemat biaya pengiriman. Lalu inovasi yang kedua yang dilakukan oleh perusahaan IKEA adalah impulse buying untuk meningkatkan penjualan. IKEA rupanya memanfaatkan impulse buying atau pembelian secara spontan untuk memunculkan dorongan membeli barang bukan tujuan konsumen. IKEA memiliki cara khusus dalam urusan mendisplay barang. IKEA menyusun lorong display menyerupai labirin, jadi pelanggan seakan-akan dipaksa melihat banyak hal yang mendisplay agar pelanggan ingin beli ini dan itu. Teknik ini adalah disebut grand effect, yang mana tata letak produk diatur sedemikian rupa sehingga konsumen merasa bingung dengan jalan yang diambil, lalu melupakan yang awalnya mereka mengunjungi IKEA dan membeli berbagai macam produk lainnya. Lalu inovasi yang ketiga yang dilakukan perusahaan IKEA adalah living room untuk pengalaman belanja yang berbeda. IKEA juga mendisplay produk furniture dalam set lengkap menyerupai kamar atau living room. Melalui cara display ini, konsumen bisa melihat produk dari dekat, bisa menyentuh, bahkan mencobanya. Ini merupakan salah satu teknik marketing yang terbukti ampuh dan menempatkan IKEA sebagai perusahaan furnitur paling populer di dunia. Cara display barang yang berbeda ini juga membuat pengunjung lebih betah berlama-lama merespon apa saja yang ada di IKEA. Lalu apalagi setiap transisi ruang diberikan pencahayaan yang berbeda, sehingga pengunjung akan semakin penasaran dengan pertanyaan di benaknya. Ada apa lagi di sana? Lalu apalagi yang berbeda? Atau bahkan mencari tahu referensi dekorasi ruangan dengan perabot serba IKEA. Uniknya, di display ini, semacam ini tidak hanya menciptakan pengalaman berbeda, tapi juga mengubah mindset jika IKEA bukan hanya tempat belanja, melainkan dapat juga dijadikan tempat rekreasi keluarga. Nilai lebihnya, pengunjung dan keluarga juga bisa memanfaatkan living room IKEA sebagai spot foto yang menarik. Inovasi keempat yang dilakukan perusahaan IKEA adalah menghadirkan one-stop service untuk kenyamanan pelanggan.
Berkonsep living room yang juga bisa dijadikan destinasi wisata keluarga, tentunya akan banyak waktu yang dihabiskan untuk mengelilingi IKEA. Sebagai terobosan baru dan demi kenyamanan, IKEA juga menambahkan restoran pada beberapa cabangnya untuk memberikan one-stop service bagi konsumennya. Jadi konsumen yang berbelanja furniture dapat menemukan tempat makan yang nyaman di lokasi yang sama. Demi menjangkau lebih banyak konsumen, IKEA juga menyediakan website IKEA serta aplikasi IKEA yang dapat diunduh melalui Play Store, App Store, bahkan Windows untuk membantu transaksi online. Jadi melalui IKEA benar-benar tidak perlu repot untuk berbelanja furniture. Jenis inovasi perusahaan IKEA termasuk dalam inovasi disruptif, yaitu inovasi yang disrupsi atau disruptive innovation adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Inovasi disruptif pengembangan suatu produk atau layanan dengan cara dibuka pasar, umumnya dengan menciptakan jenis konsumen yang berbeda pada pasar yang baru dan menurunkan harga pada pasar yang lain. Inovasi IKEA benar-benar mengantarkan ke gerbang kesuksesan. Dengan buktinya, jumlah pelanggan IKEA melejit pada tahun 2017. Namun jika dibandingkan pelanggan IKEA di tahun tersebut lebih didominasi oleh pelanggan yang membeli online dibandingkan offline. Mereka yang membeli secara online rata-rata adalah orang yang sudah percaya dengan kualitas IKEA. Selain itu, dengan membeli online, mereka juga tak perlu lagi memikirkan soal ongkos kirim yang mahal karena IKEA menawarkan produk bongkar pasang yang meminimalisir volume paket. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. IKEA adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang perabotan rumah tangga yang berasal dari Swedia dan berkembang ke berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah di Indonesia yang sudah berkembang dan membuka banyak toko di Indonesia. IKEA juga sudah menjalin kerjasama dengan industri lokal di Solo, Jawa Tengah dengan mengambil bahan baku dan pengrajin di Solo dan Yogyakarta. Produk-produk lokal tersebut dipasarkan IKEA ke pasar internasional. Lalu inovasi yang telah dilakukan perusahaan IKEA antara lain, yang pertama furniture bongkar pasang untuk menghemat biaya pengiriman, lalu yang kedua impulse buying untuk meningkatkan penjualan, lalu yang ketiga living room untuk pengalaman belanja yang berbeda, lalu yang keempat menghadirkan one stop service untuk kenyamanan pelanggan dengan menambahkan restoran di dalamnya, lalu yang terakhir perusahaan IKEA juga menjual produknya secara online dan dapat memudahkan para pelanggannya dalam berbelanja. Perusahaan IKEA termasuk dalam inovasi disruptif, yaitu inovasi yang mendisrupsi atau disruptive innovation, merupakan inovasi yang membantu perusahaan IKEA menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Inovasi disruptif mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang dibuka pasar, umumnya dengan menciptakan jenis konsumen yang berbeda pada pasar yang baru dan menurunkan harga yang pada pasar yang lama, sehingga selalu dapat memberikan inovasi kepada konsumennya. Terima kasih. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu